Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Hari ini saya bersama teman-teman nih, bersama saudara-saudara kita, ada Mbak Tessa. Ini kita tampilannya, keker ya. Ini bagian penghapusan masa lalu ya. Masa lalu yang sudah ditulis di sini, yang sudah digambar. Nah, saya bersama teman-teman. Ini ada siapa Mbak? Nur Hasana. Nur Hasana, yang satu lagi Nuri. ada Mbak Nuri. Ini mereka berdua ini ingin menghapus masa lalunya, menghapus gambarnya, ya Masya Allah, yaitu tato. Dan kita di belakang sini, ini ada program menghapus tato dengan free, tanpa biaya. Buat kalian yang sudah terlanjur, yang dulu mungkin nggak tahu ilmunya, ya kan, nggak tahu hukumnya, dan sekarang mau hijrah, kadang kan mau menghapus tato itu takut sakit. Nah, insya Allah di sini nggak sakit ya. Insya Allah. Jamin nggak sakit. Dan di sini hijrahnya, totalitasnya Kohani ini menjembatani buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mau menghapus tato tanpa sakit dan tanpa biaya, ya. Ini karena dakwah, insya Allah nanti kita akan lihat ya gimana cara-caranya, ya insya Allah ikutin terus. Alhamdulillah. Jadi kita memang sebelum penghapusan tuh kita pakai krim anestesi, Umi. Jadi anestesi itu bisa meminimalisir sakit 40%. Oh gitu. Sakit sih masih, tapi bisa ditoleransi lah. Teman-teman alhamdulillah bisa menahan. Karena memang beberapa metode laser yang kami gunakan juga kan standarisasi medis dari dokter. Jadi kita perkirakan banget bagaimana power energinya, bagaimana jenis tatonya itu, insya Allah kita sudah terbiasa gitu. Ya, dan selain medical check up juga ada namanya hafalan surat Ar-Rahman. Oh. Jadi bayarnya pakai hafalan surat minimal 5 ayat setiap pertemuan. Masya Allah. Jadi bayarnya harus pakai surat. Pakai surat Ar-Rahman 5 ayat Masya aja. Masya Allah. Jadi mau nggak mau kan belajar untuk menghafal, ya kan? Mau nggak mau kita harus belajar menghafal. Jadi berapa ayat nih? Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai, Masya Allah. Berarti banyak juga yang dihapus berarti ya? Kan cicil ya. Masya Allah. Tapi gimana? Setelah dihapus tuh gimana rasanya? Rasanya setelah dihapus itu gimana ya? Agak berkurang gitu. Apanya nih yang berkurang? Ini kan semakin memudar gitu. Jadi yakin kalau nanti bakalan hilang gitu. Masya Allah. Tapi perasaan tuh gimana? Perasaannya masih apa sih? Ya maunya sih harus hilang total gitu kan. Karena kalau misalnya masih kelihatan gitu, gimana ya orang mandangnya, apalagi kita yang ngafal Quran gitu kan, masa tatoan gitu, yang anak pondok tatoan gitu kan. Jadi masih masa sih aku kayak gitu, jadi masih merasa ya nggak seharusnya pakai tato dulunya gitu loh. Jadi insecure juga sama orang. Betul sih, tetapi kan itu sebenarnya ya ada dua pandangan sih ya. Ada orang yang nggak mau menghapus supaya itu menjadikan dia setiap lihat tato itu dia istighfar, dia semakin memacu untuk dia mau tobat lagi, semakin jadi orang yang lebih baik lagi. Ada dalam satu sisi lain, saya kepingin menghapus karena saya malu sama Allah, malu dalam pandangan orang kan gitu ya. Nah ini jadi semua kembali kepada kita, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kan gitu. Iya. Oh, ini udah mulai hilang nih berarti? Iya, udah mulai pudar. Oh, jadi kayak gini nih teman-teman. Dulu itu ada hitam-hitam gitu sih, merah-merah gitu. Ini tanda apa ini? Bukan tulisan mantan kan? Bukan, ini nama saya. Oh, nama. Iya. Jadi ada orang nulis mantannya di sini. Rugi benar. Iya. Udah gitu ditinggalin. Jadi mantan masih ada di sini. Waduh, seneng banget mantannya kan. Kepengen banget. Warna hitam sih udah hilang. Oh, ini tadinya warna hijau dan merah. Oh, ini tadinya hitam ya. Jadi hitam itu lebih cepat hilang dibandingin warna. Awalnya pekat banget ya. Iya, sekarang cerah gitu. ini mulai memudar. Nanti bisa hilang bener-bener hilang. Insya Allah seiring. Biasanya berapa lama? Berapa kali pertemuan maksudnya? Regenerasi waktunya sih 1 bulan sekali. Cuma tergantung tipe jenis kulit dia dan tergantung jenis tato. Harus ada jeda nggak sih? Nggak boleh, misalnya sih kepengen bener-bener buru-buru hilang, jadi setiap hari bikin nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nanti malah merusak kulit, karena kan si efek laser ini sendiri sebenarnya bekerja di dalam kulit, bukan di atas kulit. Jadi regenerasi kulitnya juga harus kurang lebih sekitar 1 bulan atau 30 hari. Kalau menurut medis ya, menurut medis memang yang paling aman itu 30 hari. Jadi tunggu nih kulitnya sembuh dulu, baru nanti boleh dilaser lagi. Jadi pemudarannya bertahap. Jadi alhamdulillah aman dan tidak merusak kulit, kan yang tidak diperbolehkan adalah merusak.
Jikalau ini bisa dilakukan setelah laser itu perawatannya baik, insya Allah nggak berbekas. Recovery-nya berarti dari 1 bulan sekali. 1 bulan ya. 1 Terus ada bulan. perawatan apa gitu di rumah? Iya, pasti nanti kita bekalin mereka itu salep ya. khusus, salep anti luka bakar ini yang bisa digunakan setelah mandi sehari 2 kali gitu. Jadi kalau mengikuti saran-saran atau dari kami, insya Allah nggak berbekas. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita lihat, kita pengen lihat, masya Allah luar biasa. Sambil istighfar berarti ya pas lagi di itu ya. Karena dicicil Umi, jadi 5 ketemu bulan depan nambah 5 ayat lagi. Masya Allah, jadi akhirnya luar biasa loh programnya ini. Jadi programnya ini teman-teman, kalau kita mau menghapus, kalau ada yang mau menghapus tato, jadi bayarannya ya harus baca hafal surat Ar-Rahman. Minimal berapa ayat? 5 ayat. Minimal 5 ayat aja, udah 5 ayat dari surat Ar-Rahman itu dihafal, ya itu bayarannya. Jadi mau nggak mau kan besok mau ngapus tato lagi, dia harus ngehafal lagi gitu. Karena kandungan dari surat Ar-Rahman itu mengingatkan kita tentang rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah. Kadang kita dikasih nikmat, ini tubuh kita ini sehat afiat, ya. Tapi kadang kita rusak sendiri tubuh kita yang titipan Allah. Jadi akhirnya di sini dikasih nikmat sama Allah. Kita lihat di ayat yang ke-13 yang berbunyi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kamu dustakan. Itu diulang-ulang sampai 31 kali di surat itu. Kenapa nggak cukup sekali aja sih? Kenapa harus 31 kali? Karena namanya manusia. Manusia kadang kufur nikmat, ya lupa bersyukur, maka diingetin lagi sama Allah nih di surat ini. Nah, ini luar biasa programnya. Kita lihat nanti ya. Nuri, waktu punya niat mentato tubuh kita, saat itu apa sih tujuan kamu tuh apa saat ini mentato? Tujuannya sebenarnya untuk menghibur diri sendiri sih. Kenapa menghibur diri sendiri? Apakah kamu pernah kecewa? Aduh. Biasanya orang yang seperti itu kan dia karena dikecewakan atau mengalami sesuatu yang membuat dia akhirnya, ya kan, menghibur diri dengan cara, kan sama aja menyakiti ya, menyakiti diri kita sendiri ya dengan seperti itu ya. Tapi dulunya enggak. Tapi saat itu kamu merasa puas gitu. Iya. Setelah kamu menyakiti diri kamu sendiri dengan tato. Jadi dulu itu kan pas buatnya itu ya karena pengen sendiri gitu. Karena dulu tuh punya geng gitu kan. Jadi kami semua punya tato gitu. Jadi ngikut sama teman-teman. Jadi kami tuh sama semua. Tapi udah berhijab kamu? Belum, masih terbuka, Pak. Sudah menghafal Quran saat itu? Belum. Belum juga. Oke. Oke. Jadi terus keinginan untuk menghapus itu kapan? Sebenarnya keinginan menghapusnya itu semenjak apa ya? Semenjak pakai hijab atau enggak? Bukan, sebelum. Itu termotivasi dari teman juga. Jadi dia itu orangnya Masya Allah hafalannya. Dia juga orangnya kayak aneh juga, baru hijrah gitu. Tapi dia tato juga? Punya tato. Tapi dia ngafal Quran. Masya Allah. Jadi dia hafalan juga mungkin gitu, bagus bacaannya gitu. Dia aja yang tatoan bisa gitu. Masa aku juga nggak bisa gitu ya kan? Nggak bisa ngafal Quran. Jadi awalnya juga ngafal Quran itu iseng-iseng gitu. Dan ternyata setelah ngafal Quran ya ketemu sama BHB ini gitu. Yang berlokasinya ya di sana di Jaksel kalau ngafal Qurannya. Jadi niatnya itu ya pertamanya itu karena kan untuk pekerjaan juga nggak boleh bertato gitu kan, apalagi ini yang kelihatan banget gitu kan. Ini coba ini ya? Ada juga sih di banyak. Dikit doang ya Mbak ya. Oke, terus? Jadi lama-lama apa ya? Ada kesadaran diri gitu. Kok ini sih aku udah kayak gini tapi masih tatoan gitu. Kadang ini kalau misalnya lagi kultum gitu kan, kita juga kan di sana di pondok ada kultum gitu. Jadi pas kultum gitu kadang insecure gitu sama orang-orang, masa aku tatoan habis itu kultum gitu. Kan kadang orang itu ngelihat kita dari covernya gitu. Kamu ceramah juga gitu. Oke. Jadi kadang kita juga pas ceramah itu apa yang kita sampaikan itu kalau misalnya kita juga masih tatoan gitu, orangnya masa sih dia aja juga kayak gitu. Gitu. Orangnya aja masih tatoan, besok-besoknya sehatin gitu kan. Jadi pertama itu karena orang dulu, karena apa sih, kena apa itu, diejek gitulah. Jadi lama-lama aku hapus, kena mental gitu. Jadi aku tuh ya lama-lama ya karena Allah gitu. Ya kalau bisa sih, kenapa sih nggak hilang gitu? Kayak gitu lah. Waktu kamu
punya niatan pengen mentato itu apa sih yang ada di mindsetnya, apa maksudnya kamu tahu hukum saat itu, tahu hukumnya seperti apa, atau emang nggak tahu akhirnya udah gitu? Sebenarnya tahu sih, tapi kan dulu pas kita masih remaja-remaja gitu ya, untuk masalah agama gitu, nanti palingnya juga bertaubat, hilang juga sendiri kok, nanti mikirnya gitu. Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Jadi iya, semoga ini jadi inspirasi ya, maksudnya inspirasi buat kalian yang masih di badan masih ada tato, terus bener-bener kepingin ngilangin. Ya dia ini penghafal Quran loh. Ya tapi akhirnya mempunyai rasa nggak pede gitu kan. Tapi kan kita tahu ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, apalagi ditebus dengan menghafal Quran. Luar biasa. Boleh yang mau itu? Sini Atika sama Aulia. Masya Allah. Aulia sini, Aulia. Sini, Mbak. Aulia ini udah ikut kita 2017 ini. Jadi alhamdulillah sudah mengudar di punggungnya, tapi masih ada beberapa masih kita Masya ikut. Allah. Nah, dia peserta pertama Ahwat yang hafal 78 ayat. Wow. Waktu itu zamannya 2017 awal-awal program. Sekarang masih 78. Jadi full 75 ayat. 78. 78 ayat. Yang lain mana, Mbak? Iya, Karena sering datang buat NATO iya. itu ya, jadi mau nggak Udah ada mau. tambahan belum? Paling baca di rumah. Kita udah baca 1 juz kan. Iya. Dulu masih jahiliyah, boro-boro menghafal. Nah, akhirnya kan Masya Allah loh. Kadang Ketika sudah berhijrah, Iya. paling nggak Ar-Rahman lah hafal. ya maksudnya cara menebusnya itu oke, gue salah nih gitu kan. Ini kan haknya Allah yang kita langgar. Akhirnya saya nggak itu terpacu untuk menghafal Quran yang akhirnya ya itu kan ada hikmah ya, segala sesuatu ada hikmah. Masya Allah. Keterpaksaan yang baik ya Bumi. Iya boleh, karena diri kita kalau nggak dipaksain, namanya manusia ya, imannya naik turun kan gitu. Godaan Masya Allah gitu, kadang kita terkesan dengan iman orang gitu, dengan suasana orang gitu. Masya Allah. Jadi hapus tato tuh reward sebenarnya. Reward Jadi banget. goalsnya adalah mendekatkan teman-teman sama Al-Quran. Jadi siapa namanya? Iya. Aulia. Aulia ini teman-teman dia menghapus tato juga, dan karena programnya di sini setiap menghapus tato nggak perlu bayar, bayarnya dengan hafalan Quran 5 ayat minimal gitu. Di suratnya harus surat Ar-Rahman aja kan ya, karena surat Ar-Rahman itu mengingatkan kita tentang rasa syukur gitu kan. Nah akhirnya dia bayar dengan 5 ayat, besok balik lagi bayar 5 ayat lagi di surat Ar-Rahman. Mau nggak mau kan kita full, kita hafal surat Ar-Rahman, itu luar biasa kan, udah 78 ayat ya. Masya Allah. Nah ini Nanti taklim bagaimana sah? iya udah, ini siapa satu lagi? Atika, teman kita juga. Masya Allah. Intervensi, coba. Nah kita boleh ya dengerin hafalannya apa? 5 ayat. Oke, silakan coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bil husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tadghaw fil mizan. Sadaqallahul azim. Baqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Ya kita lihat. Ini tapi masih ada ya sisa-sisanya. Tinggal tipis lagi sih. Tinggal beberapa ini lagi. Masya Allah. Iya. Kalau siapa tadi namanya? Mbak Atika. Mbak Atika udah berapa ayat nih berarti nih? Nggak dihitung. Nggak dihitung. Kadang masih ketukar-tukar pasti hobi ayaan. Dia peserta baru. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban itu ada 31 kali. Masya Allah ya, kita diingetin terus sama Allah gitu ya. Tapi luar biasa. Ini sudah berapa kali datang berarti? 3 kali. Oh 3 kali. Ini 3 kali dalam satu titik atau udah semua? Baru satu titik aja. soalnya cuma dikit doang, sesenti doang. Masya Allah. Dulu boleh nanya nggak? Dulu niatan tujuannya saat pakai itu belum berhijab ya? Oh sudah. Oh waktu pakai tato sudah berhijab? Sudah. Oh luar biasa. Sudah. Oh gitu. Itu niatnya apa dulu? Apa karena kecewa dengan seseorang? Orang
tua kali ya, gitu. Doa orang tua. Nggak mungkin orang tua yang mendoakan buruk untuk anaknya. Ada nggak nih ada program yang benar-benar mau hapus tato gratis Oh, gitu? oke, doa orang tua Iya, buat ada orang untuk tua. ngehapus. Aku pikir ada orang tua yang ngedoain jelek untuk anaknya tuh nggak ada gitu. Alhamdulillah ngikut program BHB sampai sekarang. Dulu waktu niatan pakai itu apa tujuannya? Ya, ikut-ikut sih. Ikutin suasana Iya. orang ya. Jadi ke bawah jadi ya udah mau. Terus pada saat itu tahu Sebenarnya sih hukumnya bertato tahu, cuma karena mikir-mikir juga kan kalau di tangan orang tua gitu nggak boleh gitu kan lihat orang gitu. Jadi yang nggak ngeliat orang gitu. Tapi Allah lihat ya. Kita nggak sadar ya sebenarnya ya. Kita nggak dilihat Allah tapi Allah perhatiin kita gitu. Tapi masya Allah. Dosa nggak dia pasti dosa. Masih dosa nanyain dosa. Tapi Allah Maha Pengampun dengan kamu seperti ini punya niatan untuk menghapus lalu ditambah dengan hafalan Quran itu kan luar biasa ya, masya Allah. Kita lihat ya. Alkohol cuma ini aja yang di badan nggak ada. Kalau cuma mau buat Tanggung amat sih. kayak pengen nyakitin Nah, dia aja. sebentar, bukan ini. Terus kamu ini ya? Aku pikir tadi kamu dicoret kenapa gitu. Udah gitu gambarnya ini lagi. Bukan bunga, ini mah apa? Jangkar. Jangkar. Kamu pengen dijangkar-jangkar, itu cakar-cakar ya. Jadi satu, terus Pengen jadi pelawat. Di atas. kamu pengen jadi Dia pipis. kamu pengen jadi ini. Tahu dulu gimana. Pengen jadi apa nih yang laut? Nemo yang Bajak laut. Oh, jadi 3. 1, 2, 3. Kalau ini bukan jangkar ya. Ini ada tulisan apa nih kayaknya? Nggak ada. Artinya enggak ya? Bintang aja ya? Oh, bintang. Cuma udah mulai pudar. Jadi cuma ini doang. Tanggung amat kalau mau nyakitin diri sendiri. Kecil gitu. Kan kalau di muka kan kelihatan banget. Jadi orang mudah mencemooh gitu. Masya Allah. Dulu udah pakai hijab dulu. Udah, sebenarnya udah ngaji dulu. Cuman ada suatu kejadian yang benar-benar gak diduga. Oleh makhluk. Iya. Nah, itu. Terus akhirnya kecewa, kamu nyakitin diri sendiri. Sebenarnya dulu tuh sekolah saya ngaji terus, kitab Jurmiyah, Sorong Masya gitu. Allah. Cuman ya gitu. Akhirnya lupa. Ya Allah. Orang tua nggak protes nih. Kok kamu Ya makin protes. ada tai Protes lalat yang banget. bergambar gitu. Dia nggak ngakuin. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Kita lihat deh caranya. Ini kita alkoholin dulu. Steril dulu. Ini lukanya kena ya? Nggak kena alkohol. Kenal Jadi agak. Tadi kena kucing. Bisa ke situ-situ kucing. Suka Dicium-cium ya? lagi tiduran. Ya. Lapar kali kucing. Ini kita anestesi. Anestesi. Itu mana ya? Jadi teman-teman di sini juga ikut bantu awalnya penerima manfaat jadi pemberi manfaat ini. Iya, masya Allah Jadi loh. awalnya saya juga peserta akhirnya. Tapi kalau kamu nggak bisa ngilangin sendiri, cut sama suami. Oh, suami yang ngilangin. Iya. Oh, jadi suami belajar juga ya. belajar jadi Ini berapa menit? 30 Oh, menit. 30 menit. Oke. Biar mantap. Dan kalau lagi ini mau lihat yang pudarnya, yang punya Aulia itu lebih kelihatan. Sekarang sekolah. Udah nikah. Oh, udah punya suami. Tapi suami menerima kamu bertato gitu ya? Iya. Atau jangan suami pakai tato juga? Enggak. Terus suami suruh ngapus. Iya. Kan dia masih lebih maksudnya gimana? Lebih dewasa aku. Tadi dia nggak usah ribet-ribet gitu kan. Terus lama-lama aku maksain yang di masjid apa namanya? Yang di Cikarang ya. Iya, terus akhirnya dia yaudah yuk ikut lagi. Akhirnya dia mikir oh ternyata nggak seribet itu gitu berbuangnya. Akhirnya dia malah support. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman Atika ya tadi ya? Aulia. Aulia ini ada satu tato yang namanya nama mantannya ya. Ini masya Allah. Mantan bukan dibuang di laut tapi dibuang di tubuh dia. Masya Allah. Tapi ya akhirnya ya baru sadarnya, oh iya, kok kamu waktu itu nggak kepikiran sih nanti kalau saya punya, kan kamu nggak akan
punya pikiran nanti saya selamanya nggak ya sama dia. Pikiran. Jadi awalnya tuh ikut Sami. Mm-mm. Sami bikin, ya udah saya ikut-ikut juga kan bikin. Setelah itu kejadiannya saya ditinggal, makanya saya ngikut kegiatan BHB ini gitu. Oh jadi udah pisah mas suami. Bisa. Oh jadi di Banten ini masuk suami. Iya. Oh. Jadi dapat suami kedua di sini. Oh ya Allah. Oh untung dia juga tahu ya, maksudnya dia bertato juga, jadi ya udahlah gitu. Tapi luar biasa pengen menghapus. Cuma mantannya seneng banget, wah nama saya masih ada. GR banget kan gitu ya. Balance dia juga. Oh dia juga gitu. Cuma dia di blok Umi. Luar biasa ya. Masya Allah. Jadi dia menghapus mantannya ya di sini karena sudah mempunyai pengganti yang baru. Luar biasa. Doain ya Umi biar cepet. Amin insyaallah. Ketat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru yusban. Shadaqallahul azim. Asyamsu wal qamaru bihusban. 5 aja ya? Iya. Tanggal berapa sih sekarang nih? Tanggal berapa ya? 14 Pak. 14 bulan 5 ya? Iya. Berarti nanti bulan besok tambah 5 lagi gitu. Iya. Pokoknya jadi setiap bulan itu nambah. 5, nanti 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20, terus sampai 78. Oke, ini buat nanti diisi sendiri ya. Jadi tiap treatment dibawa. Oh tiap ini ke sini siap. Nanti ini diisi sama yang nembak. Energinya berapa, namanya berapa. Belum? Ini langsung isi aja apa gimana Pak? Hah? Langsung isi aja Pak? Boleh langsung isi, boleh. Nggak pakai kacamata. Nanti saya. Nah teman-teman kita bisa lihat ini yang sudah selesai di anestesi ya. Habis di anestesi langsung dia mau di laser ya. Supaya rasa sakitnya itu hilang gitu. Jadi perlu di anestesi dulu. Gini aja kan kehalang sama tangan aku. Apa nggak pakai kacamata? Itu kacamata bukan? Bukan. Enggak yang hitam. Yang di atas dulu ya. Kamu sebelah sini aja agak kelihatan. Oke ya. Bismillah. Pegangan aku ya. Bismillah. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya, tahan. 1, 2, 3. Oke. Sakit kan? Nafas. Soalnya dekat mata. Iya benar. Ya sekarang. Wait. Sekali dulu. Bawa fan. Majuan. Tahan nafas. Sekali dulu. Iya, sekali ya. 1, 2, 3. Sebelah sini lo kelihatan lo. Kamu pegangin aku. Oh gini. Kelihatan. Ya. 2. Maju sini lagi lo. Kanan.
Oke, alhamdulillah. Kok malah sakit yang di atas? Iya ya. Di atas sakit ya. Oh iya sih. Pegel. Kaget sih sebenarnya. Kaget aja sih. Udah sakit kan tapi udah kaget. di anestesi kan ya. Alhamdulillah, insyaallah. Nempel. Nggak apa-apa. Maaf. Nah, Ya, Umi makasih ya. jadi ini udah tadi apa namanya di laser, jadi nanti tinggal mudarnya pelan-pelan. Ini gimana rasanya? kaget sih. Kaget aja nggak sakit ya, karena kaget itu. Karena dekat mata kan ya. Iya, maksudnya lebih takut ke Kena. matanya. Masya Allah. Semangat lagi. Masya Allah. Apa namanya? Kamu sendiri Mbak Tessa ini kan dulunya juga gitu ya? Iya. Maksudnya ada tato ya? Termotivasi apa sih maksudnya? Tadi yang biasanya 80 berapa persen orang yang bertato, khususnya kita bicara soal perempuan deh. Iya. Ya, karena ngalamin sendiri. Iya. Berapa persen atas keinginan, oh ini seni nih, dan berapa persen ini karena depresi satu, masalah dan segala macamnya. Kalau menurut pengalaman kita juga di Brand Hijrah Baik yang udah 7 tahun berjalan dan pengalaman pribadi sih mostly 80% karena cinta, 20%-nya lain-lain bisa ada keluarga, ada karena pekerjaan atau karena pergaulan lingkungan. Tapi Masalah lah ya pasti ya. Iya, pasti Problem masalah. ya akhirnya dia depresi, Pelariannya ke sana. pelariannya buat nyakitin diri sendiri. Iya benar. Jadi terlampiaskan lah gitu. Kalau yang karena tadi cinta berarti biasanya orang-orang yang belum nikah ya. Iya Mas. Ya masih Rata-rata ABG sih belum gitu-gitu nikah. ya. Benar. Berarti cinta itu buta ya. Ya kan? Benar. Akhirnya dia kecewa, akhirnya kembalinya bukan ke Allah saat itu ya, tapi lebih ke nyakitin dirinya sendiri. Iya, Dia mungkin daripada gue nyakitin orang lain, Iya. udah deh diri gue sendiri gitu ya. Iya mungkin. Jadi kan makhluk itu kan pasti mengecewakan ya Iya. Umi ya. Terus ya itu dia mungkin kesalahannya adalah kita berharap dan bergantung sama makhluk. Iya. Akhirnya kita kecewa lalu ya nyakitin tubuh, sebenarnya bodoh. Tapi setelah sadar bahwa oh Allah udah kasih kita badan yang sempurna, menciptakan kita bersih, masa pulang kita badan penuh coretan. Jadi itu sih sebenarnya lebih ke muhasabahnya adalah gimana nanti aku akan kembali gitu. Ya. Karena kita semuanya Pasti yang dilihat akan mati ya. akhirnya. Benar. Dan yang dilihat akhirnya. Iya, Dan cara pulangnya kita itu kan masing-masing ya. Maksudnya kita punya cara sendiri pulangnya. Semua bakalan pulang, cuma kan caranya beda-beda. Betul. Tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Ada yang pulangnya dengan selamat, ada yang nyasar dulu. Iya benar. Ada yang nggak punya alamat, bingung alamatnya di mana. Nah ini masya Allah. Jadi ya luar biasa sih BHB ini, Berani Hijrah Baik ini, maksudnya programnya. Jadi saat mau mentato ada ritual-ritual dulu. Maksudnya apa tadi ya, harus setoran Quran dulu. Ar-Rahman ya. Yang pertama yang pasti memenuhi medical check up, bersih dari HIV, diabetes dan hepatitis C. Itu disertakan teman-teman bisa periksa ke lab terdekat atau lab yang sudah bekerja sama dengan kami, dan alhamdulillah kami di Masjid Asy-Syidik ini dekat dengan klinik Zara yang di Cikeas. Diberikan kemudahan sama dokter Sarah, baik dari segi biayanya, terus juga kita juga nggak lama nunggu 1 jam hasil keluar gitu. Dan itu sebenarnya lebih memudahkan kita dan teman-teman untuk periksa on the spot gitu kan. Biasa tuh kalau kita ke lab nunggu hasil mungkin 3 hari ya Mi. Tapi kalau dengan di klinik tersebut, di klinik Zara Cikeas ini, alhamdulillahnya 1 jam udah keluar hasilnya gitu. Jadi memudahkan. Dan yang kedua adalah hafalan surat Ar-Rahman minimal 5 ayat setiap pertemuan sebulan sekali. Itu aja sih, syaratnya nggak berat. Terus ada ini dulu ya, dikasih makanan rohani dulu, ada tausiahnya dulu. Iya betul. Jadi sebenarnya rangkaian hapus tato itu terakhir. Yang awalan kita isi tausiah sama ustadz yang memang sudah biasa dengan kami tausiah, dan yang kedua adalah kita murojaah bersama-sama surat Ar-Rahman. Setelah itu kita ada doa khataman Quran, karena kita nih peserta ini dikumpulkan dalam satu grup WhatsApp, di mana satu grup WhatsApp itu kita kasih PR nih 1 bulan 1 juz, bukan one day one juz, itu berat Umi. Jadi alhamdulillah kami metode 1 bulan 1 juz itu 1 peserta. Jadi peserta itu masing-masing ngisi nih juz 1 siapa. Nah nanti akhir bulannya kita ketemu lagi, baru itu nanti dibacakan doa khataman. Nah yang keempat adalah yang terakhir
di sesi acara adalah hapus tato. Jadi sebenarnya hapus tato itu adalah puncak acaranya, reward mereka, bagaimana mereka bisa membiasakan datang ke masjid, membiasakan juga murojaah bersama-sama. Sebenarnya tujuan kita itu, Umi. Gitu, insyaallah. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Jadi dia benar-benar dapat ilmu dulu ya. Ya, karena anak-anak Mas Berto, kita nyebutnya dulu kami di Mas Berto itu masyarakat bertato tuh sangat asing sekali dengan yang namanya masjid, karena nggak pede ya mau datang ke masjid, badan penuh gambar gitu. Jadi tapi insya Allah kita insecure-nya itu kita tutup dengan bagaimana kita membiasakan memakmurkan masjid meskipun kita bertato, dan kita berhak masuk surganya Allah. Betul, gitu, betul banget. Karena ya satu pasti ya kan Allah Maha Pengampun ya, penyayang gitu. Allah nggak akan lihat apa namanya casingnya ya. Allah hanya lihat amal hati dan amal kita, bagaimana keseriusan, kesungguhan, mujahadahnya kita untuk benar-benar kembali kepada Allah, memberikan haknya Allah. Ya, akhirnya kita menghapus tato itu luar biasa. Tapi namanya kita hidup di dunia, Umi, kita nggak lepas dari penilaian manusia. Betul. Ya, karena penilaian manusia itu kadang lebih kejam dari penilaian Allah. Betul ya, itu judgement yang memang hanya dari kulit luar itu kadang-kadang buat kita ngerasa tersisih, nggak pede kayak gitu. Ya, biasanya apa ya saya mental kita biasanya ya kayak kan. Gitu, jadi rasa insecure itu justru bikin kita malah takut sama deket masjid, takut yang namanya duduk di majelis ilmu, karena orang kita berpikirnya majelis ilmu adalah orang-orang udah soleh-soleh semua ini, udah soleha semua. Salah. Gitu. Justru majelis ilmu itu tempatnya orang-orang sakit. Masya Allah. Seperti rumah sakit aja. Iya. Orang datang ke rumah sakit, ada yang sakit keluar, ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh-sembuh. Jadi dirawat terus. Majelis taklim semuanya juga sama. Orang mau ngaji kan pasti satu ada yang mencari ketenangan, ada yang satu belajar. Saya masih pendendam nih, saya masih pendengki nih, saya pengen belajar. Berarti kan semuanya orang-orang yang sakit. Ya kan, yang kepengen menyembuhkan sakitnya bukan sakit fisik, tapi kalau yang di rumah sakit sakitnya sakit fisik. Tapi kalau di majelis taklim, orang yang sakit kolbunya, sakit hatinya, dia kepengen sembuh. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu tadi bagaimana prosesnya teman-teman kita untuk menghapus apa yang sudah pernah digambar di dalam tubuhnya, yaitu mentato. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa segala sesuatu ujian pasti ada. Manusia siapapun pasti diberikan ujian oleh Allah. Ujiannya berbeda-beda. Tadi kita tahu bahwa orang-orang yang mentato tubuhnya lebih banyak 80% karena permasalahan hidup, kecewa, percintaan, kadang dengan orang tua. Nah, tetapi jika kita beriman, kita yakin bahwa ujian itu semasa kita masih hidup di dunia, ujian itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita kembalikan? Kita larinya ke Allah gitu. Kita larinya ke Allah dengan istighfar ya. Jadi akhirnya kita tidak menyesal di kemudian hari. Seperti mereka-mereka yang sudah bertato dan akhirnya menghapus tatonya, ya mereka merasakan sakit, tetapi mereka termotivasi karena mereka ingin kembali kepada Allah nanti di saat mereka meninggal. Mereka ingin kembali kepada Allah dengan menyerahkan tubuh yang saat itu Allah ciptakan dia dengan tubuh yang bersih, dengan badannya yang bersih. Mereka ingin mengembalikan itu dengan keadaan yang bersih. Maka segala sesuatunya ambillah hikmah yang baik ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.